يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مبذي يا ربي نقدم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Al-Imam Ja'far Al-Barzanji memulai kitab beliau dengan permulaan khusus, yaitu sebuah kalimat syair berisi doa dan motivasi bahwa al-jannatu wa na'imuha, surga beserta dengan kenikmatannya itu sa'atul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi, itu adalah kebahagiaan, adalah penghargaan yang sepadan bagi mereka yang senantiasa suka menyampaikan sholawat dan suka membacakan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ma'asyarul hadirin, syair yang ringkas ini bukanlah syair yang tanpa arti dan tanpa dasar. Justru inilah kehebatan para budayawan muslim zaman dulu. Syekh Ja'far Al-Barzanji dengan sepotong syair ini ternyata sudah didasari dengan apa? Dengan banyak sekali hadis. Kita tentunya sering mendengar hadis-hadis
yang menyatakan keistimewaan sholawat. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dan ini hadisnya sahih, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan." Yang artinya, manusia yang paling berhak berada bersamaku kelak nanti di hari kiamat itu adalah mereka yang paling banyak sholawatnya kepada saya. Ini kadang kita lengah. Oleh karena itu kita tidak heran, Bapak sekalian, orang tua kita zaman dulu, beliau itu selalu memperbanyak sholawat. Apa-apa sedikit-sedikit sholawat. Jalan di pasar membaca sholawat, menaiki kendaraan membaca sholawat, pergi ke rumah saudara membaca sholawat, sambil masak itu pun juga membaca sholawat. Bahkan kalau kita ingat nenek-nenek kita zaman dulu, ibu-ibu kita itu sambil memasak, beliau itu sambil membaca sholawat. Ini menunjukkan betapa kita masyarakat muslim di Nusantara ini adalah masyarakat muslim yang sejak dulu senantiasa suka membaca sholawat. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa shodiqul masduq, Rasulullah itu perkataannya selalu benar dan pasti dibenarkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis beliau menjelaskan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling berhak berada di dekat saya kelak nanti di hari kiamat adalah mereka yang suka membaca sholawat, adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Oleh karena itu Imam Al-Barzanji memulai Maulid Al-Barzanji ini dengan Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bahwa surga dan seluruh kenikmatannya itu adalah kebahagiaan, itu adalah penghargaan bagi mereka yang senantiasa memperbanyak membaca sholawat dan menyampaikan salam, juga mendoakan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran faydul barakati ala ma ana lahu wa Allah. Abtadi'ul imla'a. Imam Al-Barzanji ini memulai pembacaan dan penulisan maulid ini tidak sembarangan, tidak memenuhi keinginan nafsunya sendiri, tetapi bismillahil aliyah, berdasarkan perintah Allah, Zat yang Maha Agung. Jadi penulisan kitab Maulid Al-Barzanji ini bukanlah penulisan yang sembarangan, tetapi berdasarkan perintah Allah. Oleh karena itu kita tidak heran berkat penulisan
Maulid Al-Barzanji ini Sultanul Muslim, yaitu Al-Imam Nasiruddin Yusuf Abi Ayyub Al-Ansari wal ma'ruf bi Salahuddin Al-Ayyubi, seorang sultan yang terkenal dengan gelar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, berbekal dengan salah satunya menggunakan Maulid Al-Barzanji ini mampu menggerakkan tentara untuk membebaskan Baitul Maqdis yang saat itu dikuasai oleh tentara salib. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barzanji ini bukanlah suatu bualan, bukanlah hanya sekedar syair biasa, tetapi memang jelas berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa Allah. Saya memulai penulisan dan pembacaan maulid ini dengan mengharapkan faydal barakat. Faydul barakat itu adalah limpahan keberkahan. Kalau yang disebut dengan keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya keberkahan, bertambahnya kebaikan, maka faydul barakat, limpahan keberkahan, itu adalah bertambahnya keberkahan yang semakin melimpah, semakin melimpah, sehingga laksana ember yang dikasih dengan air, ketika ember itu penuh dan masih diisi dengan air terus, maka air itu akan melimpah meruah sampai ke sisinya, ke kanan kirinya, sehingga ketika kita selalu berdoa kepada Allah, membacakan salam, sholawat kepada Allah, itu bukan berarti kita nguyai segoro. Ada yang mengatakan, siapa sih kedudukan kita, ngapain kita mendoakan Nabi? Bukankah Nabi Muhammad itu adalah insan paripurna, insan yang paling mulia? Bukan beliau yang membutuhkan doa kita, kita itu lagi justru malah membutuhkan doa beliau. Kadang ada yang kita berpikirnya seperti itu, tapi Imam Al-Barzanji menggambarkan ternyata tidak seperti itu. Rasulullah SAW beliau adalah manusia paripurna, insanun kamil, manusia sempurna, manusia paling mulia. Kal yaqut bainal hajar, kedudukan beliau ibarat intan berlian permata di antara bebatuan yang tidak ada nilainya. Tetapi ketika kita mendoakan kepada beliau, maka laksana ember yang sudah terisi penuh dengan air tadi, barokah doa itu akan justru akan meluber sampai kita. Inilah yang disebut dengan faydul barakat. Mustadirran faydul barakati ala ma ana lahu wa Allah. Saya memulai ini membaca kitab Al-Barzanji ini dengan mengharapkan limpahan barokah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dan yang sudah dikuasakan oleh Allah kepada kita. Wa dhanni bihamdin mawariduhu sa'iqatun haniyah, dan saya memuji Allah dengan pujian yang kedua. Wa uthanni ini bisa dibaca wa uthni,
bisa juga dibaca wa uthanni. Kalau kita memperhatikan tata bahasanya, kalau wa uthni itu artinya saya memuji Allah. Wa uthni lan muji sinten ingsun bihamdihi kelawan muji maring Gusti Allah. Begitu makna pesantrennya. Tapi bisa juga dibaca bukan wa uthni tapi wa uthanni bihamdin mawaliduhu. Berarti wa uthanni. Kalau wa uthanni artinya wa uthanni lan ngaping pindoni sapa ingsun. Ngaping pindoni itu kalau dalam bahasa Indonesianya, dan saya memuji kembali. Memuji kembali. Nanti justru kita akan timbul pertanyaan, memuji kembali ini pujian yang pertama mana? Kan Imam Al-Barzanji belum memuji. Dari pertama dari kitab Maulid Al-Barzanji ini dimulai dengan al-jannatu wa na'imuha santul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Belum berupa pujian, belum berupa alhamdulillah, belum. Kemudian abtadu'ukum laha bismillatil aliyah, belum berupa pujian, belum. Kemudian mustaqirun faidul barakati alama anallahu wa Allah, belum berupa pujian juga, belum. Tapi kok di wa uthanni saya memuji kedua kalinya. Dari mana ini? Nah, kalau kita tidak mengetahui ilmunya, kita justru akan apa? Menyalahkan Imam Al-Barzanji. Tapi kalau kita melihat misalnya syarah Al-Barzanji di kitab Madarijus Su'ud namanya. Kitab Madarijus Su'ud itu adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama Nusantara yang luar biasa. Seorang ulama Nusantara yang dia menjadi Imamul Haramain pada saat itu. Di abad-abad pertengahan, akhir abad pertengahan. Bayangkan orang Nusantara pada saat itu di abad-abad pertengahan menjadi Imamul Haramain, menjadi Imam Mekah dan Imam Madinah. Orang-orang Muslim, ulama seluruh dunia belajar kepada beliau. Siapa beliau itu? Beliau adalah seorang ulama dari Banten yang kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kita membaca biografi beliau, jelas beliau adalah ulama internasional yang mengajar di Makkah, mengajar di Madinah, dan murid beliau dari seluruh penjuru dunia. Dan beliau menjadi imam di Masjid Nabawi, juga di Makkatul Mukarramah. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah kakek buyutnya wakil presiden kita, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau Syekh Nawawi ini kitabnya padahal ditulis oleh beliau di abad pertengahan, akhir-akhir abad pertengahan, sampai sekarang masih tersebar di seluruh dunia dan masih banyak dikaji. Contohnya misalnya ada kitab beliau Marah Labib. Ini adalah kitab tafsir. Ini bahkan di Filipina, di Singapura, di Malaysia, bahkan di sebagian Georgia itu masih dikaji kitab ini, kitab tafsir. Dan beliau, salah satu kitab beliau berjudul Madarijus Su'ud, ini merupakan syarah yang mengomentari kitab Maulid Al-Barzanji ini. Beliau menjelaskan di kitab Madarijus Su'ud itu di halaman 1. Kalau teman-teman ingin membuka silahkan. Bahwa lafal wa uthanni itu bisa dibaca wa uthni, bisa dibaca wa uthanni. Ketika dibaca wa uthanni berarti itu maksudnya Imam Al-Barzanji menjelaskan bahwa beliau membacakan memuji Allah kedua kalinya di kitab ini.
Kedua kalinya dari mana? Pertama, dengan menggunakan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah satu pujian. Yang kedua, menggunakan pujian yang bersifat zihni. Inilah bahasa-bahasa yang digunakan para penyair itu. Oleh karena itu jangan heran teman-teman, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Orang-orang ahli syair, para penyair itu kebanyakan mereka diikuti rasa halusinasi. Tetapi di situ Allah menyebutkan illalladzina amanu wa dzakarullaha katsira, kecuali orang-orang yang beriman, ahli syair yang beriman, ahli syair yang senantiasa ingat kepada Allah. Mereka itu tidak termasuk ahli syair yang dicela oleh Allah tadi. Dan inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Barzanji. Dan beliau ini, Al-Imam Al-Barzanji ini adalah merupakan dzurriyyah Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan. Dari jalur Sayyidina Hasan, berarti hampir seiringan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau juga berasal dari keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan. Karena keturunan Rasulullah itu ada yang berasal dari jalur Sayyidina Hasan, ada yang jalur dari Sayyidina Husain. Gitu. Wa uthanni bihamdin mawaridun sa'iratun aliyah, dan saya memuji kedua kalinya kepada Allah dengan puji-pujian yang pujian itu mawaridu sa'iratun aliyah, yang tempat datangnya pujian itu datang dengan mudah, dengan nikmat dan dengan menyegarkan. Haniyah itu hampir seakar dengan kata-kata hani'an mari'ah. Di dalam Al-Quran kan ada ya, ketika Allah menjelaskan tentang Bani Israel yang sedang melakukan eksodus, mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Akhirnya mereka minta didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta didoakan oleh Sayyidina Musa alaihissalam, Moses. Minta untuk didoakan supaya apa? Supaya diberikan makanan dari surga. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Doanya seperti itu. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ma'idatan, hidangan, minas sama, dari langit, artinya dari surga. Nah, itu orang-orang Bani Israel memang mereka cerdas. Mereka tahu mereka dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan terzalimi, karena pada saat itu mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun. Mereka tahu bahwa Allah itu akan mendengarkan doa orang yang terzalimi. Makanya ketika mereka minta berdoa kepada Allah, bukan doa yang ecek-ecek, ya Allah berilah kami makanan, berilah kami minuman, bukan itu. Tapi doa mereka apa? Doa mereka minta doa yang wah, yang tinggi. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari surga. Kemudian Allah menurunkan apa? Menurunkan manna wassalwa. Manna itu adalah, konon katanya adalah hidangan dari surga yang berupa ayam kalkun
Dan saya nggak tahu itu ayam kalkun dari surga itu bagaimana. Kalau dalam bahasa Jawanya disebutkan ingkung, tapi itu kan iya, itu perspektif kita yang orang Jawa. Tapi perspektif, misalnya kalau kita lihat perspektif orang Turki, itu bukan ingkung, tapi ayam kalkun yang besar. Kemudian salwa itu minuman dari surga. Jadi Bani Israel ini memang Allah sayang pada mereka pada saat itu. Maka dari itu ketika mereka berdoa supaya diberi hidangan dari surga, itu makanannya tidak ecek-ecek tadi manna, dan minumannya pun tidak ecek-ecek juga, yaitu salwa, minuman yang melebihi madu. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana enaknya minuman itu. Kemudian Allah berfirman, fakuluhu hani'an mari'a. Nah ini, makanlah dengan sukacita. Nah itu kata-kata hani'an. Nah di sini Imam Al-Barzanji menggunakan kata-kata hani'an. Haniyah itu berasal dari satu akar dari hani'an. Jadi seorang penyair itu, seorang sastrawan itu, dia harus pandai memilih diksi, pilihan katanya, pilihan kata-katanya itu bukan kata-kata yang sembarang. Maka ketika beliau menjelaskan bagaimana pujian kita kepada Allah itu akan bisa terjadi, beliau menjelaskan bahwa pujian kita kepada Allah itu adalah pujian yang mawarituhu sa'iratun haniyah, yang datang dan perginya pujian itu membawa keenakan, membawa sukacita yang luar biasa. Muntaqiyan minasyukril jamili matayah. Saya memuji Allah ini dengan membawa sekarung asyukur, rasa syukur yang al-jamil, yang indah, matayah, yang cara membawanya itu adalah dengan penuh kelembutan. Jadi ini menggunakan kata-kata yang luar biasa baginya. Maulid Al-Barzanji ini merupakan maulid yang tertua. Jadi jauh sebelum adanya Qasidah Burdah, kemudian Maulid Syaraful Anam, kemudian Maulid Ad-Dibai, sebelum itu semua itu sudah didahului oleh Maulid Al-Barzanji. Bahkan misalnya ada Maulid Simtud Duror yang saat ini terkenal, itu pun justru malah paling muda, yaitu sekitar tahun 1250-an Masehi. Itu kitab Maulid Simtud Duror. Jadi yang pionir memang Maulid Al-Barzanji. Adapun seperti Qasidah Burdah itu yang Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Itu Qasidah Burdah, itu juga termasuk ke dalam golongan maulid. Itu masih jauh lebih muda daripada Maulid Al-Barzanji. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah benar maulid-maulid itu merupakan sesuatu yang bid'ah? Kalau kita membaca seperti ini, rasanya kita akan berpikir hanya orang yang berpikir dangkal saja kalau maulid itu bid'ah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa usalli wa usallimu 'ala an-nuril mawsuf bit-taqaddumi wal awwaliyah. Dan saya membaca sholawat juga salam atas cahaya yang diberi sifat dengan sifat dahulu dan sifat yang pertama.
Kalau kita membaca sholawat biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau penyair tidak, penyair menggunakan kata-kata lain. Kata-katanya ini, Allahumma sholli wa sallim ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Tidak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak ada. Apakah ini salah? Jelas tidak salah. Karena di sini penyair menyilih diksi kata, mengambil pilihan kata, yaitu kata Muhammad itu diganti dengan kata yang menjadi sifatnya Nabi Muhammad. Misalnya ketika saya ingin memuji pacar saya ingin memuji kekasih saya. Kekasih saya misalnya namanya Cynthia. Kemudian ketika saya ingin memuji dan memanggil kekasih saya yang namanya Cynthia, wahai si rambut pirang dengan mata kebiru-biruan dan bibir seperti tomat. Nah, seperti itu apakah salah? Saya tidak memanggil wahai Cynthia, tidak. Tapi manggil saya wahai si gadis pirang dengan bola mata yang biru, pipi kemerah-merahan. Kan boleh seperti itu. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau memanggil Sayyidatina Aisyah, istri beliau, itu memanggilnya bukan Aisyah, tapi kebanyakan dengan Ya Humairah, wahai yang berpipi kemerah-merahan. Jadi walaupun beliau menggunakan kata seperti ini, beliau ada dasarnya juga. Sekaligus ini menjelaskan kedalaman ilmu beliau bahwa Nabi Muhammad itu salah satu sifatnya adalah cahaya yang bersifat permulaan dan pendahuluan. Itu sifat dari Nabi Muhammad. Karena kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ketahui, Rasulullah SAW itu mempunyai banyak sekali nama. Bagi mereka pengamal kitab Dalailul Khairat, mereka akan tidak asing lagi dengan nama-nama Nabi Muhammad. Jadi nama-nama Nabi Muhammad itu banyak. Beliau punya nama Shahibul Izar. Jadi ketika kita membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Shahibil Izar, boleh tidak? Boleh. Beliau Nabi Muhammad juga punya nama Atqal Atqiya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Atqal Atqiya. Boleh tidak? Ya boleh. Maka dari itu para habaib, ya, ketika memulai maulid kan ada Assalamu alaik Atqal Atqiya. Kemudian ada lagi Zainal Anbiya. Itu adalah nama lain Nabi Muhammad. Beliau juga punya nama Ahmad. Oleh karena itu jangan heran di Al-Quran Allah itu menyebut Nabi Muhammad selain dengan menggunakan nama Muhammad juga menggunakan nama Ahmad. Oleh karena itu bagi kita yang tidak tahu mungkin akan asing dengan itu nama siapa. 5 menit lagi ya. Nah, mengapa Nabi Muhammad mempunyai nama sifat cahaya yang terdahulu dan cahaya yang paling dahulu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad ini arwah beliau itu diciptakan oleh Allah jauh sebelum Allah ini menciptakan seluruh makhluk yang ada di bahkan yang ada di seluruh universe. Kemarin sudah saya sebutkan sebuah hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Laulaka lama khalaqtul aflaq
wahai Muhammad, kalau seandainya tidak demi untuk menciptakan kamu, maka aku tidak akan menciptakan aflak. Aflak itu apa? Aflak itu adalah jamak dari kata falak. Falak itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan dengan universe, alam semesta. Itu falak. Tapi dia mufrad atau masih singular. Ketika menjadi aflak, dia menjadi plural, jamak. Jadi kalau falak itu artinya universe, alam semesta, maka aflak itu artinya multiverse. Jadi sebelum ada Avengers, sebelum ada Thanos dan lain-lain, di Islam jauh zaman Nabi Muhammad dulu sudah dibahas tentang apa? Multiverse. Seandainya aku tidak demi menciptakan kamu Muhammad, maka tidak akan saya ciptakan seluruh multiverse itu. Dan ini adalah kehebatan Nabi Muhammad, sehingga sebelum Allah menciptakan seluruh yang ada di dunia ini, yang ada terlebih dahulu yang Allah ciptakan adalah ruh Nabi Muhammad yang berupa cahaya, yang kemudian disebut dengan Nur Muhammad. Oleh karena itulah beliau disebut dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yaitu tuannya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatiha.